Kembali lagi di Andi Tutor. Kali ini 5 menit saja saya akan menjelaskan tentang pivot table dan sum if ya. Saya akan mengolah data tabel seperti ini dengan cara pivot table atau dengan formula sum if ya. Nah, oke, langsung saja ke tabelnya kosongan. Jadi dari tabel ini kita akan mengolah data ya dengan cara menggunakan pivot table dan dengan menggunakan sum if. Dua-duanya akan kita gunakan supaya tahu apa kelebihan dan kekurangannya. Baik, langsung saja. Kita menggunakan pivot table dulu ya. Kalau menggunakan pivot table ya, kita harus blok nih dari kepala tabel sampai ke bawah ya. Kepalanya harus ambil nih untuk menggunakan pivot table ini. Lalu tekan insert di sini pivot table, klik pivot table-nya. Baik, akan keluar seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, table range ini akan menunjukkan apa yang kita blok ya. Lalu klik exciting worksheet ya. Lalu di lokasinya kita masukkan sama dengan. Nah, lokasi ini menunjukkan di manakah kita akan menyimpan data hasil dari pivot table tersebut ya. Contoh kita di kolom nomor F ya. Kolom F kita pilih sel tersebut lalu tekan OK. Sip. Nah, akan keluar seperti ini tampilan. Nah, di sini belum ada yang kita pilih nih. Apa yang akan kita pilih untuk kita olah? Kita klik tokonya dan kuantitinya karena itu yang akan kita butuhkan. Jadi di sini akan terangkum ya, toko-toko yang ada di sini totalnya omsetnya itu adalah yang ada di kolom sum if ini, sum quantity ini. Nah, ini dengan pivot table. Lalu kita akan coba menggunakan formula sum if, apakah hasilnya akan sama gitu ya. Oke, data yang kita butuhkan kan adalah toko rangkuman yang ada di sini. Toko-toko tersebut apa saja? Nah, kita gunakan ini saja. Lalu kita pakai spesial value supaya kita ambil aja datanya gitu ya. Data toko-tokonya kita ambil. Nah, itu kita dilihat dulu nih. Karena kita akan membuktikan bagaimana kalau pakai sum if hasilnya sama dan lebih cepat atau tidak, kelebihannya apa dan kekurangannya apa. Oke, kita masukkan formulanya ya, sama dengan sum if kurung buka. Nah, di sini formula akan menunjukkan meminta range mana yang akan kita cari ya. Nah, kita blok aja nama tokonya karena di sini kan nama toko kan yang akan kita cari. Nah, ya total dari omset toko tersebut, maka akan menunjukkan seperti ini. Nah, jika setelah seperti ini Anda bisa mengkunci otomatis ya dengan cara tekan Fn dan F4 secara bersamaan. Nah, setelah itu maka dia akan mengunci otomatis seperti ini. Lalu tekan lagi dilanjut formulanya, titik koma akan menunjukkan kriteria. Nah, kriterianya apa nih yang akan kita cari? Yaitu toko, salah satu toko ya. Tokonya ini Amri, terus titik koma lagi. Dia akan meminta, formula akan meminta sum range-nya mana? Nah, kita blok nih. Blok apa yang ada di sini yang akan kita cari. Lalu, nah ini harus dikunci juga nih sama nih dengan cara Fn, tekan Fn dan F4. Nah, dia akan mengunci secara otomatis seperti itu ya. Lalu turun tutup. Nah, maka akan mendapatkan hasilnya sama nih. Setelah itu kita drag nih, tarik ke bawah. Nah, hasilnya akan sama. Kita totalkan dengan formula sum juga, kita blok enter. Nah, maka hasilnya akan sama antara menggunakan pivot table dengan menggunakan sum if. Oke. Nah, kelebihannya ada apa, kekurangannya apa gitu. Contoh akan kita update nih, ketika kita update contoh Pak Amri di tanggal 16 omsetnya 100, maka kalau yang sum if perhatikan ini akan bertambah secara otomatis, tetapi yang pivot table tidak akan bertambah secara otomatis. Pivot table harus kita tekan dulu yang namanya data
refresh ya, refresh all, maka dia akan berubah secara otomatis, tapi harus ditekan dulu ya.